Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saziuddin, kali ini saya akan membahas sebuah mini project struktur data. Tugasnya di sini, buatlah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan layanan sehari-hari dengan konsep yang ada pada materi struktur data. Aplikasi yang dibuat minimal menggabungkan dua konsep dalam struktur data. Goal akhirnya, Goal akhir dari tugas ini adalah video penggunaan aplikasi dan penjelasan analisa source code terkait konsep struktur data apa saja yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kasus yang saya ambil, ada sebuah usaha rumahan yang sering kali mendapatkan pesanan, namun kesulitan untuk mengetahui mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Usaha ini tahu berapa lama tiap satuan barang diproduksi, tapi sering kesulitan untuk tahu berapa lama untuk menyelesaikan seluruh pesanan. Di sini ada satu kasus yang bisa diselesaikan dengan konsep yang ada di dalam struktur data. Di sini ada sebuah antrian. Nah, kita bisa gunain queue di dalam struktur data. Karena tugasnya minimal menggabungkan dua konsep dalam struktur data, kita akan tambahkan tuh konsep lagi, yaitu stack, untuk undo dan redo yang akan digunakan nantinya. Oke, di sini kita bisa lihat ada aplikasinya seperti ini. Tampilan awal menunya seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan berapa menit yang dihabiskan untuk memproduksi satu barang. Kita coba input misal 2. Nah, di sini kita akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada estimasi waktu produksi, banyak waktu dalam antri, banyak produk dalam antrian, ada menu tambahan lainnya, ada sampai 5 menu dan 0 untuk exit. Kita nggak akan pencet 0, itu nggak usah, nanti aja. Kita akan fokus ke 5 ini. Di sini ada tambah antrian, kurangi antrian, ada undo, ada redo, dan ada lihat antrian. Di sini sekarang kita belum punya antrian sama sekali, belum ada pesanan misal. Pesanannya masih 0, tapi kita pengen lihat, ada nggak sih? Kita coba lihat, ya belum ada antrian. Dan di sini juga kita belum melakukan perubahan apapun, maka kita nggak bisa kembali kemanapun, belum ada perubahan. Di sini juga kita belum bisa pergi ke masa depan karena belum ada perubahan juga. Lalu selanjutnya, sekarang kita akan coba 1 dan 2-nya. Tambah antrian dan kurangi antrian. Di tambah antrian kita akan memasukkan suatu data yang nantinya akan ditaruh di bagian belakang dari antrian. Ya, harusnya kan siapa yang antri, siapa yang pertama kali pesan, dia yang akan pertama kali diberikan. Nah, kalau kurangi antrian, berarti mengurangi orang yang ada di paling depan, atau sekiranya dianggap selesai gitu. Tapi karena itu, kita punya masalah. Ketika kita melakukan tambahan antrian, ternyata salah input nih. Harusnya misal berapa? Harusnya misal berapa barang nih, ternyata salah. Udah kita nggak bisa ganti itu. Makanya di sini ada undo dan redo untuk mengatasi masalah itu. Di sini kita coba aja dulu masukin antrian ada 3 ya, kita atau 4, mungkin 4 aja ya. Ada 1, terus ada 2. Di sini ada kita masukin 3 deh, 3. Sekarang kita punya ada 6 barang. 1 tambah 2 tambah 3 ya, 6. Selama 12 menit dia akan selesai. Nah, di sini kita akan lihat sekarang kita punya antrian nomor 1 kuantitinya 1, antrian nomor 2 kuantitinya 2, antrian nomor 3 kuantitinya 3. Berarti di sini dia pesan 1 barang, ini 2 barang, ini 3 barang. Nah, kita lupa nih, ternyata salah nih. Kita pengen kembali, kita ingin coba ubah yang 2 jadi ubah yang 2 ini jadi 3 misal. Kita undo. Sukses. Sekarang ada di mana sih kita? Oh, masih ada di situ. Kita masih undo sekali lagi. Nah, di sini berarti kita bisa masukin inputan di sini, tapi yang 3 tadi akan hilang. Gitu. Kita harus ngulang lagi masukinnya. Ya udah, nggak jadi deh, nggak jadi diubah, kita redo aja. Kita redo. Nah, udah harusnya kan redo 2 kali ya. Di sini kembali lagi mereka ada lagi. Nah, undo dan redo-nya udah sukses ya, udah berhasil. Di sini kita akan kurangi antrian nih.
Kita akan coba kurangi antrian, berarti harusnya satunya hilang di sini. Nomor 5. Satunya hilang, dan nomor yang tadi yang kuantitinya 2 sekarang ada di urutan pertama untuk dikerjakan. Dan seperti itu penggunaan aplikasinya simple dan semoga mungkin bisa membantu sih. Sekarang akan kita lanjut ke analisa source code-nya seperti apa. Nah, ini yang tadi, yang pertama kali kita temui tadi. Kita menemui menu ini, di sini ada beberapa kondisi. Ketika kondisinya kita sudah diminta time-nya berapa menit, dan ketika time-nya belum. Di sini, ketika belum, dia akan meminta, tolong dong masukin waktunya berapa lama. Kalau udah dimasukin, nanti akan lanjut ke menu yang selanjutnya, menu yang ini. Di sini kita menemui tadi ada tambah antrian, ada kurangi antrian, ada undo, ada redo, dan lihat antrian. Kita akan bahas coba dari tambah antrian terlebih dahulu. Di sini dinamai add queue ya. Di add queue, kita pertama kali menemui destroy chain. Destroy chain ini gunanya kalau misal sudah redo beberapa kali, lalu melakukan perubahan lagi, entah itu penambahan, entah itu pengurangan, maka data terakhir yang akan dikerjakan akan disamakan dengan data yang ada. Jadi data yang ada yang tadinya ada beberapa bagian tambahan lainnya, misal kita undo 3 kali, berarti ada 3 data yang lainnya. 3 data itu akan dihapus dan disamakan dengan data saat ini. Itu artinya kita nggak bisa redo lagi untuk ke yang sudah dihapus tadi. Fungsinya ada di sini. Destroy chain. Ketika LQ, last queue-nya tidak sama dengan top data, maka ulang terus sampai helper datanya tidak sama dengan LQ, berarti nggak sama dengan yang sekarang. Satu data lebih tinggi, lalu hapus datanya. Nah, di bawah, helper preview-nya kita ganti null, dan top-nya kita ganti ke helper yang sekarang. Berarti top-nya diubah. Tag-nya kita pindahin. Kita kembali ke add queue. Di add queue ini ada type queue. Type queue itu, oh ya, kita punya dua struct. Di sini ada struct pq dan ada struct pstack. Ya, ini untuk menandakan yang ini queue-nya, ini antriannya, dan yang ini stack-nya. Nah, di sini kita melakukan type def untuk pemanggilan nama nanti, berarti type queue itu adalah pointer dari pq, dan type stack itu adalah pointer dari pstack. Kita kembali lagi ke add queue. Di sini kita buat enq, kita buat pointer dari queue, kita buat pointer pq yang namanya enq, lalu kita alokasikan, kita isi dengan angka yang udah kita berikan. Di sini kita cek apakah si Q-nya sama dengan 0. Kalau sama, kita isi untuk pertama kali pasti sama, berarti kita isi langsung kalau CQ ini sama dengan NQ. Lalu, berarti yang ini nggak masuk, kita masuk ke bawahnya, ke LQ sama dengan NQ. Berarti CQ sekarang sama ya dengan LQ. Lalu, LQ next-nya kita isi 0. Setelah itu, kita masuk ke dalam add stack. Di dalam add stack, kita berarti buat stack baru nih. Kita buat tumpukan baru. Di sini kita buat type stack ns. Berarti kita buat sebuah pointer pstack yang namanya ns. Ns kita alokasikan, ns datanya kita isi, preview next-nya kita isi 0, preview-nya kita isi 0, lalu kita cek stack-nya kosong nggak nih? Empty nggak? Kalau kosong, kita isi top-nya dengan ns yang sekarang, bottom-nya juga kita isi dengan ns sekarang. Yang ini nggak masuk, kita return 0. Nah, di sini kita kembali lagi ke PQ. Di PQ sudah selesai, kita return 0. Berarti sukses. Kalau udah sukses, nanti bentuknya akan seperti ini. TQ-nya ada di, kita isi 1 misal, 1 tadi, TQ-nya dipindah ke sini, ya kan? LQ-nya ada di sini juga, next-nya 0, dan di sini ada stack. Stack next-nya 0, tadi kita isi, next-nya 0, preview-nya 0, ini juga sama, ini top-nya ini, bottom-nya ini, dan datanya menunjuk ke alamat si Q-nya ini.
Jadi sebenarnya ini bukan ininya ya, bukan angkanya, tapi bukan angkanya, tapi alamatnya si Q ini. Nah, kalau ini dilakukan berulang, sekali lagi kita melakukan add Q, maka akan terjadi seperti ini. Kalau kita melakukan sekali lagi, kita alokasikan, kita isi. Karena ininya nggak null, sekarang kita masuknya ke yang else. LQ next-nya kita isi dengan NQ. Berarti LQ next-nya yang pertama kan LQ-nya di sini ya. LQ next-nya diisi NQ, lalu di bawahnya LQ sama dengan NQ. Berarti yang tadinya ini adanya di sini, sekarang pindah ke sini dia. Nah, gitu. Lalu next-nya kita isi null lagi. Lalu kita add stack. Di add stack di sini kita alokasikan, kita isi datanya, preview-nya null, match-nya null. Kita cek empty nggak, karena nggak empty, jadi kita masuk sini. Top preview-nya sama dengan NS, ya, tadi kan topnya di sini ya, topnya kan di bawah. Top preview-nya sama dengan NS, lalu NS next-nya sama dengan top, berarti yang ini. Lalu di topnya yang tadinya di sini dipindah. Top sama dengan NS, dia dipindah, naik dia ke atas, dan sekarang sudah NS preview-nya 0. Nah, di sini udah kita balik lagi ke add queue, karena di add queue sudah selesai, return 0. Dia kembali ke main lagi. Nah, yang add queue yang penambahan itu, tambahan Rian, seperti itu ilustrasinya. Sekarang kita coba yang deq. Di sini kurangi antrian. Kurangi antrian kita beri nama deq. Di deq, misal kita punya data yang tadi ya. Di sini kita punya CQ-nya 1, LQ-nya 2. Di sini top-nya 2, bottom-nya 1. Kita buat sebuah variabel type Q yang namanya delq, kita buat type stack yang namanya dls, ada in result destroy chain yang tadi udah kita jelasin. Di sini kita cek empty nggak, kalau nggak ada berarti kan empty ya, kita resultnya 0. Kalau nggak empty, ini kan kita punya 2, jadi kita masuk ke dalam sini. Topnya nggak sama dengan bottom nih. Di sini karena top tidak sama dengan bottom, berarti dia nggak masuk ke sini, dia masuknya ke sini. Di sini del S sama dengan bottom, berarti del S-nya sekarang di sini, del S di sini, bottom sama dengan del S preview, bottom sama dengan del S preview, berarti dia akan pindah ke atas, dan di sini bottom next-nya 0. Di sini akan diubah jadi 0. Kuning. Hilang. Akan nunjuk 0. Ininya hilang. Nah, di bawah di sini ada del Q sama dengan CQ. Berarti del Q-nya di sini sekarang. Del Q sama dengan CQ. CQ sama dengan del Q next. CQ-nya pindah. CQ-nya ke sini. Yang ininya dihilangkan. Dianggap aja hilang. Gitu. Sekarang sisa yang ini aja nih. Yang ini aja sisanya. Yang ini dan yang ini. Rapinya gimana kalau kita lihat? Oke, rapinya kayak gini. Tadi kan ini yang menghilangkan topnya ya, yang menghilangkan bottomnya ya. Yang ini menghilangkan bottomnya kita pindahin ke atas. Dan yang ini menghilangkan yang tadi tuh, yang CQ-nya kita pindahin. Oke. Sekarang sudah satu data hilang. Nah, kayak gitu. Kalau diulang sekali lagi, berarti sekarang yang ininya diganti 0 dan yang ini dihapus. Berarti kita akan kembali ke bentuk seperti ini sekarang. Kalau dilakukan 2 kali penghapusan. Oke, deq atau hapus datanya udah. Sekarang kita coba masuk ke undo. Di undo kita misal di sini punya 3 buah data. Ada data 1, ada data 2, ada data 3. Di sini 3, 2, 1 ya. Ini bentuknya terbalik ya. Kalau yang di sini kan urutan pertama yang dikeluarin tuh yang pertama kali dimasukin.
Nah, kalau di sini yang pertama kali dikeluarin berarti yang terakhir kali dimasukin. Nah, untuk melakukan undo berarti kita harus menghilangkan si next-nya ini. Next-nya ini kita putus. Nah, di sini kita cek top-nya nggak sama dengan nol ya, si Q-nya tidak sama dengan LQ ya. Kita lanjut, ketika helper next tidak sama dengan LQ, helper sama dengan helper next. Helpernya si Q ya di sini sekarang. Berarti kita melakukan perulangan hingga dia ada di sini sekarang. Ketika dia ada di sini, helper next-nya kita ganti null. Nah, ininya kita putus. Kita ganti null, lalu kita resolve satu. Kalau kalau udah berhasil, berarti nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Kita akan ubah next-nya itu jadi null. Kita putus, tapi dia datanya masih ada untuk kita melakukan redo nanti. Nah, kalau dilakukan sekali lagi, ya berarti datanya kayak gini jadinya sekarang. Ada null, null, dan null lagi. Kita tadi kan dua kali undo ya, berarti sekarang kita akan melakukan dua kali redo. Di sini kita punya datanya tadi, nullnya ada 3, yang ini emang dari sananya, yang kita buat, yang kita undo tuh ini ada 2. Kalau kita kali di sini redo, berarti kita sambungin nih. Yang next-nya ini kita sambungin kedua ini. Di sini LQ tidak sama dengan top data ya kan? LQ tidak sama dengan top data, berarti kan nggak sama dengan nih. Ketika nggak sama dengan, kita cari di mana data LQ-nya. Kita cari nih, di mana sih dia? Nah, kalau udah ketemu, nanti LQ next-nya, dia ini, berarti kan kita ambil dari sini nih, nanti nih. Dia ini, next-nya, kita ambil dari sini. Nolnya kita hapus. Kita pindahin. Nah, dia kita sambungin ke sini. Nah, jadinya nanti kayak gini. Gitu. Nah, ini proses ini berulang-ulang terus. Kalau kita lakukan sekali lagi ya jadinya akan seperti ini. Dan ya seperti itu analisa source code-nya kita udah selesai ya. Tadi kita udah ada dua konsep ya. Yang pertama ada queue, yang kedua ada stack. Kita gunakan. Berarti ini udah selesai. Minimal aplikasi yang digunakan, aplikasi ini dibuat minimal menggabungkan dua konsep. Ya udah, goal akhirnya membuat video. Sekarang video penggunaan aplikasi iya, video penjelasan analisa source code. Oke, udah. Berarti tugasnya udah selesai. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.